Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, puji syukur hanya kepadanya oleh karena Allah masih berkenan untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita pada hari ini. Kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, sehingga di hari yang baru yang Tuhan karuniakan, kami benar-benar bersemangat untuk menjalaninya. Dan oleh karena itu Tuhan, melalui berita firman-Mu yang saat ini kami akan dengarkan, mampukan kami mengertinya dan kami berlakukan itu bukan hanya hari ini, tetapi di sepanjang hidup kami. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati kami, ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 firman Tuhan berbunyi, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama. Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Saudara-saudara, tanpa kita sadari dalam perjalanan kehidupan kita selama ini, kadangkala kita bertindak, kadangkala kita memikirkan segala sesuatu dalam hidup kita, mengambil keputusan dan seterusnya, itu berdasarkan kepentingan diri kita sendiri. Padahal sebagai orang percaya, kita selalu dipanggil untuk mengartikan bahwa kehidupan kita yang sekarang ini di dalam Tuhan adalah kehidupan yang segala sesuatunya diperuntukkan untuk melakukan berbagai tindakan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Orang-orang di Kolose adalah orang-orang yang kemudian selalu mendasarkan semua tindakan kehidupan hanya kepada apa yang mereka ketahui, apa yang mereka bisa lihat dan mereka rasakan tiap hari. Disitulah mereka merangkai pikiran, pemahaman, dan keputusan-keputusan kehidupan mereka. Yang ingin saya katakan saudara-saudara adalah bahwa ketika firman Tuhan datang kepada mereka, menjadi persoalan yang sangat besar karena mereka masih memikirkan tentang kehidupan umat manusia di muka bumi ini yang tidak mungkin dijangkau oleh Allah, apalagi ketika dijelaskan oleh firman Tuhan bahwa Allah telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus di dalam berita Injil tersebut. Dan oleh karena itu saudara-saudara, ada satu hal yang ingin dikatakan oleh Rasul Paulus kepada mereka melalui bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Rasul Paulus menjelaskan mulai dari ayat 15 bahwa Allah menciptakan dunia ini dan membuat segala sesuatunya lestari. Manusia terpanggil untuk kemudian turut melestarikan keharmonisan dan kebaikan dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi sungguh sangat disayangkan karena manusia mengambil keputusan untuk melanggar perintah Allah, lalu kemudian hidup di dalam dosa,
hidup untuk kemauannya sendiri jauh dari Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan sejak itu betul-betul tidak pernah mencerminkan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan ini. Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini kembali memanggil kita pulang untuk kemudian berusaha untuk mengartikan dengan cara yang benar apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita, khususnya di dalam perkenaan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam ayat-ayat tersebut dikatakan, bahkan disimpulkan, bahwa seluruh isi dunia ini, bahkan kehidupan, termasuk kehidupan manusia yang berjalan di dalamnya, kehidupan kita semua, semuanya diciptakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Bahkan ketika manusia berdosa, ketika kita berdosa, Allah tidak berhenti untuk tetap terus memberikan kepada kita kebaikan-kebaikannya puncaknya melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Sehingga dengan memahami dengan kacamata iman, pandangan pengharapan kita kepada Tuhan dalam bagian ini, sekarang ini kita diharapkan untuk melakukan semua tugas tanggung jawab kita hanya untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan untuk puji dan hormat bagi namanya. Segala tanggung jawab, segala pekerjaan, segala kegiatan kehidupan yang kita mau jalani ke depan ini, hendaknya kita jalani betul-betul berdasarkan pelayanan kita sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan yang dinyatakan kepada kita melalui wujud kasih Allah yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Ke depan, saudara-saudara, mari kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Setiap kali kita memikirkan sesuatu, mengambil keputusan tertentu dalam kehidupan ini, mari kita sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan Tuhan di dalamnya. Sehingga segala sesuatu yang kita jalani ke depan, bahkan kepemilikan kita terhadap segala sesuatu di dalam dunia ini, betul-betul kita pahami sebagai semuanya adalah pemberian kasih sayang Tuhan kepada kita untuk kita manfaatkan dan kita wujudkan, kita tujukan semuanya untuk melayani Dia di dalam kehidupan yang Tuhan masih nyatakan kepada kita. Marilah kita menjalani kehidupan dengan baik, dengan pola iman seperti ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami selalu bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Di dalam hidup ini, kami selalu diajak untuk mengenal kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Mungkinkan kami Tuhan untuk terus menjalani kehidupan yang seperti ini agar hidup kami dari hari ke hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kami mau berdoa terutama yang sakit di dalam jemaat ini. Berdoa mendoakan Ai, cucu dari Nyonya Peter Rama, Ibu Alfrida Embong, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Nino, Ibu Evi Rama, Bapak Tirandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakmurlawal, Bapak Matius Pasak, Saudari Liliani, Nyonya Palimbunga, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Harel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Wawan Setia Hartono, Bapak Penato Dharma Lelepadang, Joshua Lelepadang, Nyonya Yunus Sarira, Bapak Markus Tonapa, Nyonya Markus Tonapa, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Banne, Saudara Naftali Minna, Nyonya Anna Mangea, Bapak M. Pasalongan, Ibu Aldolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Sofia Nasrim, Nyonya Yohana Bura, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Martin Balne, Nyonya Damaris Sirri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Martin Karangan, Diaken Nyonya Desiana Luisito, Bapak Yakobus Pagiling, Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna, Nyonya Peter Tenna, Bapak Ibu Aris Lambe yang ada di Toraja, dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya yang sakit.
Tuhan berkenan untuk menolong, menguatkan, memulihkan, agar hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa seluruh rangkaian pelayanan, kesaksian dan persekutuan di tengah-tengah jemaat Ramah. Berkati kami Tuhan untuk terus melakukannya sekalipun di masa-masa pandemi, dalam berbagai kesulitan dan pergumulan yang kami hadapi sekarang. Kami terus berdoa di masa pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan tetap terus menguatkan kami dan memberikan kami kemampuan untuk terus melihat pekerjaan Tuhan yang terus terjadi sekalipun kami bergumul karena masa-masa pandemi ini. Berkati kami terus Tuhan dalam menjalani kehidupan kami hari ini, berikan kami semangat, sukacita untuk terus mengakui pekerjaan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kami hari ini dan juga ke depan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan ke depan itu Tuhan sungguh-sungguh bermakna pelayanan untuk hormat dan pujian bagi nama-Mu. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya saudara-saudara, jalani kehidupan kita hari ini dengan baik. Percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan perkenankan untuk kita jalani, termasuk kehidupan kita dan apapun yang ada di dalamnya, diperkenankan dan dikaruniakan Tuhan untuk kita jalani, dan di dalam semua itu kita harus kembalikan sebagai wujud pujian untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Shalom.